Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya siang-siang begini. Kami datang, saya saya Dewi. Saya Pak Rizal, Bu. Kami berdua ini ada tugas wawancara terkait bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya siang-siang. Apa-apa. Terlebih dahulu saya juga mohon maaf karena jadwalnya kan harusnya pagi. Iya, Bu, betul. Karena salah satu hal kami dari untuk bagian festival olahraga ini, jadi acaranya sampai siang. Iya, Bu, iya. Terlebih mohon maaf karena tidak seragam hari ini. Yang penting berjalan dengan baik. Iya. Ya. Baik Bu, untuk tugas kami hari ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ataupun yang ingin kami tanyakan ke Ibu seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita ini, Bu? Oh iya, terima kasih. Mungkin Ibu bisa jawab ya, apa yang bisa Ibu mampu ya. Menurut Ibu, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum ya. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu bisa benar melawan salah satu bujukan moral. Namun jika masih bisa dikatakan benar melawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Jadi kelihatannya kurang etika gitu kan. Jadi permasalahannya harus kita kembangkan bahwa mana wujudnya etika itu seperti apa. Baik. Betul ya Bu ya? Iya. Baik, untuk selanjutnya Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti apa menurut Ibu? Ya, gimana ya? Kalau menurut Ibu selama ini saya selaku kepala sekolah melakukan identifikasi. Maksudnya kasus dari berbagai sudut pandang, lalu menimbang, mengingat atas secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak. Mungkin seperti itu jawaban Ibu. Jadi Ibu mengidentifikasi dari berbagai sudut pandang ya Bu ya? Iya, harus beridentifikasi bahwa bagaimana sudut pandangnya menurut Ibu, misalnya baik gitu kan, ataupun ada seginya kurang moralnya agak kurang seimbang gitu. Jadi bisa Ibu atasi seperti itu. Baik Bu. Baik, selanjutnya Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Kalau langkah-langkah itu melakukan analisis kasus. Pertama kan kasus kita di sekolah ini kan banyak, apalagi tentang pembulian. Nah itu harus kita tegakkan, harus kita layani sebagai seorang guru supaya motivasi kita itu berkembang. Jadi tidak ada rasa pembulian kan. Nah jadi kalau menurut Ibu tuh menentukan solusinya dengan menyesuaikan pada peraturan dan norma yang berlaku secara mengedepankan kepentingan umum di mana bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka yang panjang. Mungkin itulah jawaban Ibu ya. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi dianalisis kasusnya, kemudian menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku. Iya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini Bu?
Nah, kasusnya itu adalah terutama hal yang efektif itu harus menelaah siapa-siapa saja yang terlibat. Kedua adalah sifat organ atau mendesak dan setidaknya kasus dilema etika tersebut serta pengambilan alternatif solusi. Jadi kita harus mencari solusinya, bagaimana cara solusi yang baik. Kita sebagai guru-guru kan dengan banyak pengalaman atau dilema, kita cari solusi yang terbaik. Jadi supaya sekolah kita terasa aman atas nama pendampingan oleh seorang guru-guru. Apalagi kan Bapak Rizal sama Bu ini sedang banyak semaraknya kegiatan guru penggerak ini. Mungkin itu pendapat Ibu. Oh, jadi dicari solusi-solusi ya Bu ya? Iya, cari solusi. Iya, benar. Baik Bu. Untuk selanjutnya itu pertanyaannya akan disampaikan oleh Ibu Dewi ya Bu ya? Iya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus atau dilema-dilema etika yang terjadi di sekolah kita, Bu? Jadi lebih spesifiknya itu hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu? Ya, kalau tantangan itu bagi kepala sekolah itu sangat banyak. Kalau Iya. namanya tidak tantangan itu bukan berarti seorang kepala sekolah itu bisa ngambilnya dengan angka misalnya yang bagus. Tetap dari bawah itu harus kita angkat seperti kan kasus-kasus ini bukan di wilayah kita saja, tetapi di wilayah Indonesia juga mempunyai seperti kasus-kasus. Nah, Iya, kita iya. harus mencari dilema itu bagaimana harusnya ada yang didahulukan. Juga ada atasan yang langsung di dalamnya. Selain itu ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi serta nilai rasa harus diutamakan. Itu maksudnya harus diutamakan karena ada nilai-nilainya. Oh iya, iya. Itu. Berarti tantangannya itu ketika Ibu ngambil keputusan, masalah tersebut itu ada mesti dilihat nilai-nilainya ya Bu ya? Harus dinilaikan. Karena kadang-kadang nilai dari sebuah kasus itu sama penting, jadi di situ tantangannya Bu. Sebuah tata kala atau cara atau jadwal lah Bu, ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, khususnya kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga atau Ibu punya jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa, prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam hal ini, Bu? Dalam pengambilan keputusan dilema etika kami tidak mempunyai jadwal, tetapi harus khususnya sebagai ibu, sebagai kepala sekolah tuh jangan sampai terlarut-larut masalah ini. Jadi kita kalau ada solusi yang tepat harus segera kita tindak lanjuti. Jangan kita mengulurkan waktu, tapi istilahnya kita melalaikan tugas tanggung jawab ibu sebagai kepala sekolah dan tanggung jawab seorang guru. Baik. Seperti itu. Baik, Jadi tidak ditunda-tunda. Baik Bu ya. Jadi tidak ada jadwal ya Bu. Pokoknya kalau ada kasus langsung segera diselesaikan. Tidak sampai masalah itu berlarut-larut. Iya. Baik Ibu. Itu. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah kita ini, Bu? Kalau kasus-kasus itu dalam pengambil keputusan itu selalu mengajak warga masyarakat, warga kita di sekolah, stakeholder, wali murid, harus kita kerjasama, kita libatkan. Permasalahan ini bukan hanya dilimpahkan oleh kepala sekolah saja dengan guru, karena kita kan mempunyai stakeholder, istilahnya kita mempunyai gimana ya istilahnya mitra. Apa guna mitra itu? Kalau kita punya mitra, kita kan harus melibatkan komite gitu kan, warga sekolah atau paguyuban atau masyarakat sekitar itu. Itu adalah utamanya supaya apa yang kita lakukan itu permasalahan apa di sekolah mungkin cepat terselesaikan. Seperti itu. Iya. Masya Allah. Jadi Ibu benar-benar mengedepankan kolaborasi Bu, antara kita di sekolah, Ibu sebagai pengambil keputusan dengan wali murid khususnya komite. Baik sekali Bu. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dalam ranah dilema etika di sekolah kita?
Untuk pelajaran yang dapat saya ambil dengan keputusan tersebut, kita harus pertama bijaksana. Baik. Bijaksana dalam pengambilan sebuah permasalahan untuk dijadikan sebagai pengembangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Jadi kalau misalnya kita itu mempunyai kasus sebuah itu, harus kita analisis dulu permasalahannya untuk dijadikan pertimbangan. Apakah kita melibatkan dengan ibu katakan tadi seperti mitra, kita harus melibatkan, mereka juga harus bertanggung jawab, bukan hanya diserahkan dengan kepala sekolah ataupun diserahkan kepada guru-guru. Jadi supaya apa yang kita lakukan tentang kemitraan ini istilahnya bersifat saling berkolaborasi seperti yang ibu katakan tadi. Jadi harus seimbang gitu. Antara mitra itu berjalan dengan baik dan lancar, sekolah kita menjadi aman. Seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi pengalaman ibu, kemudian cara ibu mengambil keputusan, ibu lebih mengedepankan kolaborasi sehingga keputusan yang ibu ambil itu bijaksana dan bisa semua adil untuk semua. Terima kasih banyak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga Ibu sehat selalu, semoga Ibu selalu diberi kekuatan, kesabaran untuk tetap menjadi kepala sekolah yang bijaksana, dengan keputusan yang bijaksana pula. Terima kasih juga, mudah-mudahan guru yang ada yang bersangkutan di depan Ibu ini menjadi guru yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Seorang guru penggerak. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Kami pamit ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Izin Ibu, kami di sini akan melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai. Perkenalkan, saya Siti Mahfuzah, Kepala SMK Negeri 5 Pangkal Pinang.
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ditemui. Yakin aja dengan pilihan kita. Selagi itu berpatokan kepada kebajikan universal, saya yakin di dalam hati nurani siapapun, walaupun pertamanya dia tidak diterima, Iya. tapi yakin saja. Ya, yang penting kita tidak ada kepentingan apapun di sini, dan kita tidak mengorbankan siapapun. Apapun keputusan yang diambil, yang menjadi korban pertama kali itu adalah saya sendiri saja. Baik, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Yang pertama, koordinasi saya menjadi semakin sulit. Karena saya bukan circle di antara mereka. Seperti itu. Dan bisa dikatakan barangkali sekolah saya tidak sering didatangi pejabat. Sekolah saya tidak populer. Itu yang menjadi tantangannya. Namun saya juga berpatokan bagaimana posisi saya, ya nanti tergantung bagaimana Allah. Selagi masih Allah mengizinkan saya ada di situ, ya saya akan tetap ada di situ. Itu saja kalau itu saya. Masya Allah, luar biasa. Satu lagi dari saya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya, atau adakah bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Untuk jadwal itu tentatif ya, berdasarkan tingkat kepentingannya ya. Ada juga kadang-kadang kita itu berhadapan dengan seseorang yang memang kita harus putuskan di situ. Namun juga ternyata saya juga pernah menemui sebuah kasus itu, begitu saya langsung putuskan, ternyata keputusan saya menurut saya sendiri saya salah. Iya, salah satu contohnya seperti ini. Pada saat ada orang RSM datang ke sekolah, saat itu kan saya selesaikan. Iya. Tidak saya berikan kesempatan, saya pertimbangkan dulu, silakan datang lagi, tidak. Disitulah saya selesai. Namun kalau dengan kasus kayak kemarin itu, pada saat ini kena PPDB ya. Dan yang menitipkan di saya itu adalah orang yang saya sedari sebagai guru ngaji saya. Kan yang sangat-sangat saya hormati. Namun pada saat itu saya langsung reaktif saja. Saya menyampaikan pandangan saya bahwa sistem itu seperti ini. Kayak gitu kan. Nah, namun di dalam setelah prosesnya memang ternyata anak itu natural dan nggak dapat di sekolah saya. Dan setelah saya renungkan pada saat itu, setelah selesai proses PPDB itu, saya kenapa tidak saya kembalikan ini kepada Allah saja dulu ya. Kalau saya memang nggak mampu gitu, tidak usah saya reaktif pada saat itu. Saya berikan jeda. Jadi biarlah tangan-tangan Allah itu yang menunjukkan caranya natural saja gitu kan, sambil kita berdoa, ya Allah kalau memang ini aja jalan untuk di situ ya bantu gitu. Tapi pada saat itu saya reaktif dan akhirnya kan anak itu nggak dapat di sekolah saya. Kemudian saya juga jadi sungkan gitu kan, dan guru ngaji saya gitu kan. Ya itulah akibatnya kalau saya reaktif. Jadi kadang-kadang ada yang harus segera saya selesaikan, ada juga yang ternyata saya harus mengambil jeda. Nah, seperti itu kan. Dan juga itu juga dengan orang-orang penting lainnya lah. Sebisa mungkin kalau memang harus langsung saya jawab di situ, ya saya sampaikan supaya tidak tersinggung atau bagaimana, ya itu saja. Yang dijaganya etikanya itu lain, supaya tidak melukai. Jadi mungkin itu pentingnya berpikir slow gitu ya. Iya, berpikir lambat ya. Sehingga ada mungkin kita perlu memberi jeda kepada alam untuk menentukan nasib seseorang itu sesuai natural saja gitu ya. Seleksi alam lah gitu.
Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.